Hai semua, kembali lagi bersama saya Anis Nimi di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Di video sebelumnya, rencana Toya, Cloud, dan tim penyelamat untuk menyelamatkan Ratu Arya atau Ibu Cloud berhasil dengan sangat mudah. Lalu, tanpa disengaja, di saat Toya itu menguping percakapan Wardak dan Ratu Dakia, Toya itu mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan, yang dimana ternyata si pedofil Zabun itu bukanlah anak dari Raja Rini dan Ratu Dakia, melainkan Zabun itu anak dari Wardak dan Ratu Dakia. Claude, Marquez Kupo, dan Raja Rini yang mengetahui fakta ini melalui Toya, mereka itu langsung tidak bisa memaafkan mereka karena telah menipu mereka bertiga selama ini, selama bertahun-tahun. Dan berkat ini juga mereka itu tidak memiliki alasan lagi untuk ragu melawan mereka dan berencana untuk melawan mereka saat ini juga. Singkat cerita, dengan bantuan sihir Toya, akhirnya mereka bertiga ini bisa disudutkan. Tapi mereka ini masih tetap melawan Toya dan lain-lainnya, walaupun mereka tahu usaha mereka itu akan sia-sia karena bukti-bukti dan fakta-fakta yang tadi yang ditunjukkan Toya melalui sihir. Pada akhirnya trio bodoh itu pun akhirnya berhasil dikalahkan, dan cerita pun diakhiri dengan Claude yang menjadi Raja Rini yang baru. Dan cerita pun selesai di sana. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita lanjutkan sekarang di video kali ini. Video ini bersumber dari WN Arc 18 dan 19 chapter 141 sampai 143. Dan untuk versi LN-nya bersumber di volume ke-6. Dan bagi yang belum nonton video sebelumnya, bisa tonton dulu biar ceritanya itu nyambung. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan pembahasan videonya. Let's go! Setelah berhasil mendapatkan tahta di video sebelumnya, Raja baru kerajaan Rini yaitu Claude, sekarang dia sedang disibukkan dengan pekerjaannya untuk menata atau memperbaiki kerajaannya. Mula-mula Raja Claude mengembalikan jabatan Marquez Kupo sebagai Perdana Menteri, kemudian mengambil bukti-bukti kejahatan Wardak, dan menangkap para pedagang dan para bangsawan yang terbukti bekerja sama dengan Wardak. Habis itu dia menurunkan pajak dan mengalokasikan aset-aset milik Wardak yang telah ditimbun selama ini ke warga yang membutuhkan, dan membebaskan budak-budaknya pedofil Zabun yang dia kurung di ruangan bawah tanah mansion miliknya. Di sini Raja Claude juga mendapatkan alasan di balik Wardak melakukan semua ini atau kejahatannya selama ini. Wardak melakukan semua kejahatannya itu disebabkan karena dia itu ingin menjadi seorang pahlawan yang namanya itu bisa tercatat di sebuah buku sejarah. Jadi agar ambisinya ini bisa jadi kenyataan, dia pun berencana gitu atau berpikir untuk menyatukan Parunie, Pulau Parunie itu. Makanya dia melakukan aksi pengkhianatan atau pemberontakan ini untuk mendapatkan pasukan gitu dalam melawan kerajaan Paruf, biar satu Pulau Parunie ini jadi satu miliknya kerajaan Rini gitu. Tapi karena cara yang dia pakai ini salah, malah kekuatan nasional kerajaan Rini itu jadi jatuh akibat perbuatannya ini. Tapi untung aja kekuatan nasionalnya kerajaan Rini ini belum terlalu jatuh banget gitu, berkat Toya, Claude, dan yang lain-lain ini yang berhasil menghentikan Wardak sebelum dia menyatakan perang ke kerajaan Paruf. Dan sekarang di ruangan konferensi Brunhild atau ruangan diskusi aliansi barat, Claude sebagai raja baru kerajaan Rini, dia dengan optimis memberitahukan kepada semuanya tujuan selanjutnya, yaitu Claude itu ingin mencoba menjalin persahabatan dengan kerajaan Paruf biar mereka ini nggak perang-perang lagi gitu loh. Lalu Toya bertanya perihal kondisi ayah dan ibunya Claude. Claude pun menjawab kalau kedua orang tuanya itu sudah mulai tenang. Mereka berdua menghabisi waktu berduaan di rumahnya atau di mansionnya dia. Berkat tersebarnya tindakan atau perbuatan buruk trio bodoh kemarin itu yang kesebar ke seluruh kerajaan ini, image buruk ayahnya Claude itu telah menghilang. Sekarang para warga itu marah ke trio bodoh itu. Dan setelah warga tahu kalau trio bodoh itu telah mendapatkan hukuman yang setimpal, para warga pun akhirnya bisa bernafas lega. Lalu Toya bertanya bagaimana keadaan trio bodoh itu. Apakah benar mereka akan dihukum mati seperti katanya ayahnya Claude kemarin? Claude menjawab sayangnya tidak. Hukuman mereka itu nggak akan seringan itu, lebih berat lagi, yaitu mereka akan dijadikan budak kriminal untuk selamanya. Mereka akan dipaksa memakai kalung budak yang mereka miliki itu, dan mereka pun dijual ke pedagang budak di Sandora.
Karena mereka adalah budak kriminal, mereka akan dipaksa kerja rodi di tambang milik Sandora dengan kesempatan kabur yang sangat mustahil. Menjalin kehidupan sebagai budak kriminal hingga sisa hidup mereka. Di sini Toya itu sempat sedikit simpati gitu pada mereka bertiga. Lalu setelah itu Raja Belfast pun menghentikan obrolan Toya dan Cloud karena sudah waktunya untuk memulai rapat aliansi barat. Dan agenda atau topik yang dibahas kali ini ada hubungannya dengan Cloud yang juga ikut hadir di sana. Yap, Cloud mengajukan kerajaannya atau negaranya bergabung ke aliansi barat. Raja Belfast berdiri dan melihat ke seluruh pimpinan sambil menyampaikan agendanya. Kemudian karena Belfast dan Brunhild setuju atau menerima kerajaan Rini sebagai anggota baru, Raja Belfast atau Ayah Humina pun bertanya kepada perwakilan negara lainnya, apakah ada yang menolak kerajaan Rini menjadi anggota baru aliansi barat. Hasilnya, tak ada satupun yang menolak kerajaan Rini. Dengan begitu, mulai saat ini juga kerajaan Rini pun sudah resmi menjadi anggota aliansi barat. Agenda pun selesai. Kemudian karena rapat telah selesai, maka acara selanjutnya pasti kalian tahulah, yaitu memperdalam persahabatan seperti biasa. Kalau ada yang nggak ngerti, bisa aja flashback di video sebelum-sebelumnya. Tapi untuk kali ini ada sedikit perbedaan, gak hanya sekedar main aja. Karena para raja atau lebih tepatnya Miss Smith dan Belfast itu akan melakukan pertandingan bisbol. Tentunya di lapangan bisbolnya negara Toya yang waktu itu dibuat. Toya pun mengantarkan Raja Belfast dan Raja Miss Smith ke lapangan untuk mempersiapkan tim mereka masing-masing. Cloud yang masih nggak tahu apa-apa tentang bisbol, Kaisar Regulus dan Raja Rifrizu pun memberitahukannya tentang bisbol dan mengajaknya pergi ke lapangan untuk menonton pertandingan Belfast dan Miss Smith itu. Sedangkan untuk yang mulia Paus, dia itu ngikut aja gitu di belakang mereka bertiga. Lalu kemudian setelah mengantarkan kedua tim ke posisi mereka masing-masing, Toya itu tiba-tiba kepikiran untuk membuat popcorn dan bir untuk menikmati pertandingan mereka. Kebetulan karena ini baru pertama kalinya Toya buat popcorn, Toya itu juga kepikiran untuk menjualnya. Ya hitung-hitung cuan lah. Sambil berjalan ke dapur untuk membuat banyak popcorn dan bir untuk dijual dan untuk dinikmati, Toya mendengar suara langkah kaki seseorang yang berlari dari belakangnya. Mendengar ini Toya itu merasa dejavu. Dan seketika setelah Toya membalikkan badannya, lagi-lagi Su tiba-tiba menabrak Toya dengan sangat keras dari belakang. Tapi beda dari yang kemarin, sekarang Su dalam keadaan yang sangat senang. Karena dia telah mendengar dari ayahnya kalau Toya itu telah menghajar pedofil Zabun demi dirinya. Dan yang lebih membuat Su senang karena dia itu juga mendengar dari ayahnya juga kalau Toya itu telah menyetujui dirinya Su ini menjadi tunangannya Toya. Ya walaupun secara sepihak gitu, maunya Toya bilang gitu. Tapi karena nggak mau lihat Su sedih, jadi pada akhirnya Toya pun menyerah. Dan akhirnya juga Toya ini benar-benar menerima Su menjadi cewek keenamnya. Dan tentu aja Toya memberikan syarat yang sama seperti yang lainnya kepada Su, yaitu dia akan menikahi Su dan yang lain-lainnya ketika Toya itu berumur 18 tahun. Dengan perasaan yang sangat senang dan bahagia, Su pun melompat lagi ke arah Toya dan memeluknya dengan sangat erat. Kemudian setelah itu mereka berdua pun pergi ke dapur untuk membuat popcorn dan bir. Kemudian singkat cerita, penjualan popcorn dan birnya Toya ini berjalan dengan sangat lancar atau laris gitu. Walaupun Toya hanya menyediakan dua rasa, yaitu karamel dan asin, banyak penonton yang menyukai keduanya. Sedangkan untuk birnya itu bir biasa aja. Toya memakai gelas yang terbuat dari kayu untuk wadahnya. Tapi jika bagi penonton yang sudah mau bawa gelas dari rumah, Toya itu hanya menuangkan bir ke gelas mereka. Harganya juga sedikit kurang paling. Melihat penjualan popcornnya yang laris manis, Toya pun berencana untuk membuat hamburger dan hotdog ke depannya untuk dijual gitulah. Ya cuan. Di saat Toya berpikir seperti itu, Alba pun tiba-tiba datang sambil tersenyum dan membawa popcorn gitu. Melihat Alba yang seperti itu, tanpa diberitahu, Toya itu sudah tahu apa yang mau disampaikan Alba. Dan tentu aja masalah bisnis penjualan popcorn. Kalian tahulah. Tapi karena pertandingannya itu masih belum selesai, Toya itu berencana untuk bernegosiasi kepada Alba nanti aja setelah pertandingan selesai. Kemudian Toya pun pergi ke ruangan VIP yang terletak di sebuah kotak transparan yang berada di balik black screen di tempat paling tinggi lapangan. Di ruangan VIP itu sudah ada Raja Rifrizu, Kaisar Regulus, Raja Rini atau Cloud, dan Paus atau Ratu Ramisu. Mereka semua itu duduk di sana sambil ngemil popcorn.
Pertandingan sekarang berjalan buruk untuk Belfast dengan skor 3-2. 3 untuk Smith dan 2 untuk Belfast. Balik ke ruangan VIP, Toya bertanya kepada Raja Rini atau Claude bagaimana pendapatnya tentang olahraga bisbol ini. Dengan semangat dan mata yang bersinar, Raja Rini atau Claude menjawab kalau ini sangat menyenangkan dan dia berharap jika negaranya sudah bangkit lagi, dia mau memperkenalkan bisbol ini ke warganya. Lalu di sisi lain, di samping Raja Rifurizu, Kaisar Regulus dan Raja Rini, ada Paus Ramisu yang menonton juga di sana. Walaupun sebenarnya ini dia itu masih bingung gitu, tapi ya bodo amat lah, ikut nonton aja gitu. Kemudian Paus Ramisu pun bertanya pada Toya, apakah negaranya itu juga boleh memproduksi popcorn dan karamel. Catatan, karena Toya itu pernah sempat cerita ke Paus kalau Dewa Dunia itu suka manis-manis. Mulai dari saat itu, Paus itu juga suka sama yang manis-manis. Makanya dia itu meminta resep pembuatan popcorn dan karamel. Selain itu, Paus juga ingin anak-anak panti asuhan di negaranya itu juga merasakan popcorn dan karamel. Dengan senang hati, Toya pun memperbolehkan Paus Ramisu untuk memproduksi popcorn dan karamel. Toya memberikan resep popcorn dan karamel ke Paus Ramisu. Lalu tak lama kemudian, datanglah Lime ke ruangan VIP dengan sangat terburu-buru membawakan sebuah surat dari Belfast melalui gate mirror. Dengan nafas yang terengah-engah, Lime meminta izin untuk masuk ke ruangan VIP kepada para penjaga. Karena itu adalah Lime, penjaga pun tanpa khawatir mengizinkan Lime masuk ke ruangan VIP. Begitu Lime masuk, Lime itu memberikan surat itu kepada Toya. Dan begitu Toya membaca surat itu, Toya tiba-tiba terkejut dengan isi suratnya. Karena isinya itu sangatlah penting. Toya pun dengan tergesa-gesa pergi keluar ruangan VIP. Karena di ruangan VIP itu, sihir itu nggak bisa diaktifkan. Makanya Toya keluar dulu dari ruangan. Dan setelah keluar dari ruangan VIP, Toya itu baru membuka gate-nya menuju ke tim Belfast. Toya berpindah tepat di sebelah ayahnya Su, yang saat ini duduk di bangku cadangan. Raja Belfast atau ayah Yumina yang melihat kedatangan Toya. Dengan perasaan senang, Raja Belfast pun yang ada di tengah lapangan langsung menghampiri Toya ke bangku cadangan. Karena Raja Belfast beranggapan kalau Toya itu mau membantu timnya. Tapi setelah Toya membisikkan niatnya yang datang ke sana yaitu mau menyampaikan isi dari suratnya tadi, dengan seketika Raja Belfast pun terkejut. Karena ternyata surat tadi itu berisikan pemberitahuan bahwa Ibu Yumina atau istri Raja Belfast saat ini sedang melakukan proses persalinan atau melahirkan. Dan keadaan panik, keduanya pun cepat-cepat pergi ke istana Belfast menggunakan gate-nya Toya. Dan mempercayakan ayahnya Su untuk mengurus pertandingan. Sampainya Toya dan ayah Yumina di suatu ruangan yang dipakai untuk persalinan, Toya dan ayah Yumina tidak diperbolehkan masuk ke ruangan itu. Jadi Toya dan ayah Yumina pun terpaksa untuk menunggu di ruangan sebelah. Dari ruangan sebelah itu, Toya dan ayah Yumina itu kadang-kadang mendengar suara ibunya Yumina yang menjerit kesakitan karena proses melahirkan itu. Ayah Yumina hanya bisa mondar-mandir dengan sangat cemas. Sambil menunggu persalinan itu, Toya pun memanggil cewek-ceweknya. Setelah sampainya cewek-ceweknya Toya di sana, mereka itu langsung masuk ke ruangan persalinan untuk membantu persalinan ibunya Yumina. Kemudian karena nggak enak ninggalin tamu yaitu Raja Rini, Raja Rifurizu, Kaisar Regulus, dan Yang Mulia Paus, Toya pun dengan terpaksa pergi lagi untuk mengabari kabar ini ke para tamu dan membawa mereka pulang ke negara mereka masing-masing. Toya meninggalkan Kohaku di ruangan itu untuk mengabari Toya dan sekaligus menemani ayahnya Yumina. Setelah sampai di lapangan bisbol di negaranya, ternyata pertandingan itu sudah berakhir dengan kemenangan Miss Smith dengan skor yang masih sama 3-2. Karena waktunya pas pertandingan sudah selesai, Toya langsung mengantarkan para tamu dan para anggota tim pulang ke negara mereka masing-masing. Toya juga bilang ke para tamu akan mengabari mereka melalui gate mirror jika anak Raja Belfast atau adiknya Yumina telah lahir. Begitu selesai mengantarkan mereka semua, Toya pun balik lagi bersama dengan ayah Su dan Sunya sendiri ke tempat tadi atau ke istana. Tapi sampainya di ruangan tunggu tadi tempatnya ayah Yumina itu menunggu, ayah Yumina itu sudah gelisah kali karena anaknya itu belum lahir juga. Ayah Yumina merasa kalau dia itu sudah menunggu sangat lama sekali. Padahal belum ada 1 jam berlalu. Tapi udah kerasa lama kali gitu bagi ayah Yumina. Ya bagi yang udah jadi bapak atau ayah pasti tahulah perasaan ayah Yumina.
Tapi karena aku jomblo jadi ya nggak bisa ngasih tau lah. Jadi kita lanjut. Berkat kegelisahannya ayah Yumina ini, Toya pun gak ikut-ikut gelisah. Toya berpikir di masa depan dia itu pasti juga akan seperti itu. Bahkan Toya nggak akan kuat bila mendengar suara istri-istrinya nanti itu kesakitan pas melahirkan. Tambah lagi Toya itu harus merasakan perasaan itu berkali-kali. Jadi Toya itu nggak bisa bayangin gitu. Sebab ya seperti kata Flora, di masa depan Toya itu kemungkinan akan punya banyak anak dari ke-9 istrinya. Jadinya Toya kan harus merasakan perasaan ini minimal lah 9 kali. Ayah Yumina terus bolak-balik gitu dari tadi karena gelisah. Toya pun coba untuk mencari informasi di internet berapa lama proses persalinan itu. Tapi ketika Toya mau mencarinya, tiba-tiba Toya itu mendengar suara tangisan bayi di sebelah ruangan atau ruangan ibu Yumina melakukan persalinan. Ayah Yumina mendengar tangisan itu juga. Dia dengan cepat langsung keluar dari ruangan dan menuju ke ruangan persalinan. Toya dan Ayah Su pun juga mengikutinya. Tapi walaupun gitu, mereka masih tidak diperbolehkan untuk masuk. Lalu tak lama kemudian, keluarlah Lince yang menyampaikan kabar bahwa anak Raja Belfast atau Ayah Yumina telah lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Dan baik anak maupun ibunya, mereka berdua sehat walafiat. Mendengar itu dengan perasaan yang sangat senang, bahagia, Ayah Yumina pun langsung masuk ke ruangan persalinan. Tapi karena kurang sopan melihat istri orang yang baru melahirkan, Toya dan Ayah Su memutuskan untuk tetap diam menunggu di luar. Lalu tak lama kemudian keluarlah Ayah Yumina yang sambil menggendong anaknya yang baru lahir itu. Toya dan Ayah Su pun mengucapkan selamat kepada Ayah Yumina atau Raja Belfast. Lalu Ayah Yumina meminta agar Toya menjadi wakil untuk anak laki-lakinya ini dengan memberikannya nama. Karena tiba-tiba diminta memberikan nama, Toya pun bingung untuk menentukannya. Pada akhirnya Toya pun mengambil nama Yumina sebagai referensi dan kepikirlah nama Yamato. Jadi huruf-huruf dari nama Yumina itu cuma digeser ke sebelah dikit aja, satu huruf gitu aja. Ya seperti yang kutampilkan di video lah. Ayah Yumina pun menerima nama itu. Dan dengan begini, anak kedua dari Raja Belfast, Trivis dan Ratu Yuela, adik laki-laki Yumina, akan diberikan nama Yamato Urnia Belfast. Setelah memberikan Pangeran Yamato nama, Ayah Yumina pun mengangkatnya tinggi-tinggi dengan perasaan yang sangat senang. Lalu pada hari itu juga, pada malam harinya, pengumuman kelahiran Pangeran Yamato pun langsung diumumkan ke seluruh warga. Para warga yang mendengar kabar gembira ini, mereka semua itu pada malam itu juga, mereka langsung mengadakan pesta untuk merayakannya. Dia pun juga ikut memeriahkan pesta itu dengan menghidupkan kembang api sebagai ucapan selamat. Pada saat yang sama, pertunangan Yumina dan Lu bersama dengan Toya pun juga akhirnya dipublikasikan saat ini juga. Berbarengan gitulah. Berita ini menjadi berita yang sangat mengejutkan atau menggembarkan bagi para warga. Bahkan para warga sampai menggambarkan Toya ini seperti MC di sebuah kisah yang bangkit sebagai petualang, kemudian menjadi raja dan berhasil menikahi seorang putri gitu. Bahkan berita atau pengumumannya ini sampai diumumkan dengan mewah dan meriah di Guild Petualang untuk merayakannya. Dan kemungkinan juga pengumuman pertunangan Yumina dan Lu dengan Toya ini juga akan diumumkan di Kekaisaran Regulus besok-besoknya, keesokannya atau beberapa hari. Tapi sayangnya untuk cewek Toya lainnya tidak akan diumumkan secara publik seperti ini. Tapi walaupun gitu, mereka semua itu nggak keberatan, kecuali Su. Dan ngomong-ngomong tentang Su, karena dia itu cewek barunya Toya, Loli, dan Toya itu masih dalam hati masih nganggap dia itu sebagai adik. Toya itu tidak membawa Su ke negaranya secara permanen seperti cewek-ceweknya lainnya. Tapi sebagai gantinya, Toya akan menaruh Gate Dimension Su agar Su itu bisa main-main ke Brunhild jika dia mau. Lalu beberapa saat kemudian, semua para cewek-ceweknya Toya yang tadi menyaksikan persalinan ibunya Yumina tadi dari dekat, kecuali Yumina dan Su, mereka sekarang sedang duduk kelelahan di sebuah sofa ruangan tamu yang sudah disiapkan ayah Yumina atau raja gitu, atau Raja Belfast. Lalu secara tiba-tiba Lince itu dengan suara yang pelan, Lince mengajukan pertanyaan gitu ke yang lainnya. Pada akhirnya kita akan melahirkan anak seperti itu kan. Mendengar itu sontak cewek-cewek lainnya itu langsung tersipu malu sambil mengalihkan pandangan mereka ke arah yang berbeda-beda. Bahkan Toya yang gak sengaja mendengar itu pun juga ikut malu gitu.
mengesampingkan mereka semua yang malu-malu. Pokoknya pada malam itu juga, suasana di negara Belfast itu menjadi sangat meriah karena festival yang diselenggarakan warga dan pihak istana untuk menyambut Pangeran Yamato. Surat-surat menjelang kelahiran Pangeran Yamato pun juga telah datang dari tiap-tiap negara melalui Gate Mirror. Lalu di keesokan harinya, karena masalah di kerajaan Dini sudah beres dan perayaan kelahiran Pangeran Yamato juga telah selesai, Toya pun berpikir kalau akhirnya dia sekarang itu bisa istirahat atau bernapas lega gitu. Tapi sayangnya Toya masih melupakan sesuatu, yaitu budak pedofil Jabun yang Toya selamatkan di video sebelumnya. Di hadapan Toya saat ini, berdirilah wanita berusia 20 tahunan dengan potongan rambut bob berwarna coklat. Wanita itu adalah budak yang Toya selamatkan itu. Namanya Fururu. Fururu datang untuk mengucapkan terima kasih pada Toya karena telah membebaskannya dari perbudakannya pedofil Jabun. Toya disini menawarkan Fururu untuk pulang ke kerajaan Dini. Tapi Fururu menolak itu dan meminta kepada Toya untuk membiarkannya tinggal dan bekerja di negaranya. Sebab Fururu ini masih trauma. Dia nggak mau kampung halamannya dirampas lagi di masa depan. Toya pun menawarkannya untuk tinggal dan bekerja bersama Mika di Silver Moon cabang Brunhilde jika dia mau. Dan Fururu pun menerima tawaran Toya. Toya dan Fururu pun pergi menemui Mika, dan sampainya Toya dan Fururu di Silver Moon dan bertemu dengan Mika. Toya langsung menjelaskan tentang masalah Fururu dan meminta Mika untuk menerima Fururu bekerja di Silver Moon. Setelah mendengar keadaannya, tanpa pikir panjang, Mika pun menerimanya. Dan begini masalah Fururu pun kelar. Tapi sebelum Toya itu balik, Toya dan Mika sempat ngobrol-ngobrol sebelum tiba-tiba Toya itu memutuskan untuk pergi ke Babylon dengan tergesa-gesa setelah mendengar cerita Mika. Dan cerita itu, Mika itu memberitahukan sebuah kabar ke Toya yang dia dengar dari pelanggannya. Mika mendengar gosip aneh yang mengatakan kalau di desa sebelah selatan pemukiman Rodomea, dikatakan di sana muncullah magic beast yang memiliki tubuh kristal, ukurannya sebesar beruang dengan bentuk seperti belalang serdadu. Yang dengan jelas itu pastinya monster kristal. Dari ukuran monster kristal itu, Toya beranggapan kalau monster kristal itu masuk ke golongan kelas rendah atau kerucu. Kemudian Toya pun sempat bertanya tentang keadaan monster kristal itu sekarang. Mika pun menjawab kalau yang dia dengar, monster kristal itu sudah berhasil dikalahkan oleh party yang dibentuk oleh guild di sana. Tapi sayangnya desa di sana itu hancur total dan party itu mengalami kerugian yang sangat besar. Sedikit demi sedikit, monster kristal sekarang telah menampakkan diri mereka. Toya berpikir apakah penghalang dunia sudah sampai batasnya. Karena Toya merasakan perasaan yang gak enak. Setelah Toya menyerahkan Fururu ke Mika, Toya pun langsung membuka gate-nya menuju ke Babylon, atau lebih tepatnya ke Alkemia Babylon, untuk bertemu Flora. Sampainya di Babylon, Toya itu langsung pergi menemui Flora untuk menanyakan perkembangan cairan ether yang Flora buat. Dan ternyata Flora itu sudah selesai membuat satu botol cairan ether 500 ml. Flora memberikan Toya satu botol PET transparan yang berisikan penuh cairan ether 500 ml. Cairan ether ini berwarna hijau zamrud yang mirip seperti Fanta rasa melon gitu. Dengan cairan ether sebanyak itu, Toya bertanya kepada Flora, bisa berapa lama frame gear ini beroperasi dengan 500 ml itu? Flora pun menjawab, hanya dengan 500 ml ini, itu bisa mengoperasikan frame gear selama 1 bulan. Dengan isian sedikit itu, untuk robot raksasa, Toya itu awalnya ngira kalau cuman bisanya itu cuma 1 atau 2 jam gitu. Tapi ternyata enggak, bisa lebih, bahkan 1 bulan. Flora pun menjelaskan, sebenarnya cairan ether ini daripada dibilang bahan bakar, itu lebih ke seperti kayak syarafnya manusia, atau semacam sensor gitu untuk membaca gerakan pilot. Ya kayak yang aku jelasin di video-video sebelumnya gitulah. Tapi walaupun cairan ether ini berperan sebagai syaraf untuk frame gear, bukan berarti harus menuangkan cairan ether ini ke seluruh tubuh frame gear kayak syaraf manusia gitu. Melainkan Toya itu hanya perlu mengisi secukupnya saja, sesuai dengan isi tabung yang ada di dalam setiap unit frame gear. Lalu Toya bertanya lagi, sudah berapa banyak Flora membuat cairan ether ini? Berapa botol gitu? Flora pun menjawab kalau untuk hari ini dia baru membuat 1 botol itu saja. Tapi untuk besok dan seterusnya, menggunakan setengah batu sihir yang kemarin dipotong itu, dia bisa membuat 9 botol lagi.
dengan satu botolnya per hari. Jadi totalnya kalau dijumlah sama yang ini, Flora itu bisa membuat 10 botol cairan eter yang 500 ml selama 10 hari. Dan kalau dia juga memakai batu sihir sisanya, maka dia bisa membuat 10 botol lagi. Toya pun terkejut dengan ini. Tapi dengan begini, Toya tuh menganggap dengan segini aja mungkin dia itu akan baik-baik saja untuk melawan monster kristal ke depannya jika penghalang dunia itu hancur. Setelah itu, Toya pun pergi ke hanggar menemui Monica sambil membawa cairan ether ini dan memberikannya kepada Monica. Ya tentunya untuk langsung test drive. Begitu Monica menerima botol cairan ether ini, dia langsung menuju ke arah frame gear abu-abu waktu itu atau frame gear yang diproduksi secara massal yang diberikan nama Chevalier. Maaf ya kalau salah nyebutinnya. Flora membuka bagian armor belakang Chevalier dan meletakkan botol cairan ether ini ke sana tanpa melakukan apapun. Kemudian keluarlah uap-uap gitu dari sana. Lalu cairan ether yang ada di botol itu pun mengalir masuk ke dalam frame gear. Dengan begini frame gear Chevalier ini pun sudah bisa langsung di test drive. Tapi Monica meminta Toya untuk tidak tesnya itu di hanggar. Sebab Monica itu nggak mau hanggarnya itu lecet karena frame gear ini. Takut karena ntar Toya itu jatuh-jatuh gitu, jadi lecet. Toya pun nggak mau akan ada itu. Sebab ya kalau hanggarnya sampai rusak kan Toya nggak bisa buat frame gear lagi. Jadi Toya pun sekarang berencana untuk test drive-nya itu di lapangan atau di tanah kosong di negaranya. Tapi jika Toya melakukan itu, maka itu sama saja Toya itu mengekspos frame gear ini ke mata publik. Toya sih sebenarnya nggak masalah sama warganya atau negaranya. Toya bisa aja bilang ke warganya atau satrianya gitu atau ya pokoknya orang-orang negaranya itu kalau frame gear ini artefak miliknya pribadi atau kayak sistem keamanan gitu dan yang lain-lainnya. Tapi yang jadi masalah di sini yang bikin Toya khawatir ini ada di negara lainnya, negara-negara tetangga. Ya pokoknya negara lainnya lah. Akan jadi sangat repot jika negara lainnya itu sampai ikut campur perihal frame gear ini jika Toya itu mengeksposnya. Kayak minta lah, nyuri lah, dan yang lain-lain. Kalau untuk negara-negara di aliansi barat, Toya itu nggak perlu khawatir sama mereka. Karena mereka pasti tahu resikonya yang terjadi jika mereka itu berani-berani macam-macam sama Toya. Paling-paling mereka cuman ya minjem gitu sebentar untuk dicoba gitu, untuk nyicipin sebentar. Ya apapun itu, Toya itu berencana jika memang negara lain yang mencoba untuk ikut campur kecuali negara aliansi barat, Toya itu akan memberikan mereka pengalaman yang pahit agar mereka itu nggak berani lagi untuk ikut campur. Dan walaupun mereka mau maling juga frame gear Toya ini, mereka pastinya nggak bisa. Ya sebab karena frame gear ini ditaruh di Babylon, jadi nggak mungkin kan mereka maling. Babylonnya aja ada di atas langit gitu. Jadi ya singkatnya setelah Toya pikir-pikir lagi, Toya itu nggak perlu cemas untuk mengekspos frame gear ini sekarang. Jadi maka dari itu Toya pun sekarang membawa turun Cavalier ini ke tanah kosong di negaranya. Singkat cerita, Cavalier ini pun sekarang sudah ada di hadapan para ksatria dan warga-warganya Toya. Mereka semua itu hanya bisa diem, bengong, menatap frame gear-nya Toya ini dengan gak percaya gitu dengan apa yang mereka lihat. Bahkan Baba, Yamagata, Rain, Norun, dan Nicola itu juga menunjukkan ekspresi yang sama. Sekarang yang memiloti Cavalier adalah Yae dan Kogyoku. Kogyoku ikut masuk untuk menjadi mediasi komunikasi antara Toya dan Yae karena di dalam kokpit belum dipasang alat komunikasi. Sedangkan alasan kenapa Yae yang memiloti Cavalier sekarang karena Yae ini yang memiliki sihir paling kecil atau paling lemah ketimbang Toya dan cewek-ceweknya yang lainnya. Jadi ya Toya ini mau ngetes apakah frame gear ini bisa juga dikendalikan oleh orang yang memiliki sihir kecil. Sebab jika memang bisa, maka Toya itu kedepannya nggak perlu lagi khawatir untuk mencari-cari pilot gitu untuk tipe frame gear yang diproduksi massalnya. Ya walaupun Toya sudah ngebet kali ini sebenarnya pingin naik duluan, tapi demi tes ini Toya itu rela membiarkan Yae untuk mencoba pertama kali. Toya dari bawah bertanya pada Kogyoku bagaimana persiapan Yae di dalam. Kogyoku pun menjawab kalau semuanya itu beres dan mereka siap bergerak kapanpun. Karena Yae dan Kogyoku pun siap, Toya pun menyuruh mereka atau lebih tepatnya Yae untuk berjalan maju secara perlahan. Muncullah cahaya di setiap Cavalier
yang menandakan kavalier itu sudah dinyalakan. Angin hangat keluar dari dada dan celah kaki kavalier. Lalu kaki kanan dari kavalier pun akhirnya bergerak maju secara perlahan. Melihat itu, semua orang-orang yang menonton itu langsung heboh gitu. Kemudian kavalier itu melangkah maju dengan kecepatan yang sama, pelan gitu. Lalu berbalik ke tempat semula. Selanjutnya kavalier melakukan hal yang sama seperti tadi, tapi lebih cepat lagi dari yang sebelumnya. Pergerakan kaki kavalier ini bergerak dengan sangat sempurna. Toya menjadi sangat senang akan hal ini. Kemudian Toya beralih mencoba untuk mengetes bagian atas kavalier. Kavalier berhenti sesuai instruksinya Toya. Lalu kali ini dengan perlahan-lahan, kavalier itu mengeluarkan pedang yang ada di pinggangnya dan melakukan gerakan kayak latihan pedang gitu. Awalnya pergerakan kavalier ini berjalan dengan baik, tapi entah kenapa tiba-tiba kavalier ini terjatuh dan berguling ke samping. Toya bertanya pada Kokyoku apa yang terjadi. Kemudian terdengarlah suara Yae melalui Kokyoku yang menjawab Toya. Yae menjawab kalau mereka itu tidak apa-apa berkat sistem anti guncangan yang ada di kokpit. Tadi Yae cuma sedikit melakukan miss karena sedikit panik, makanya dia itu jatuh. Sistem anti guncangan yang Yae maksud adalah sebuah perisai sihir yang terbentuk di sekitar kokpit setelah mesinnya itu dihidupkan. Perisai ini berfungsi mengurangi dampak dari luar seperti guncangan, serangan, dan yang lain-lain. Kavalier berdiri lagi dan berjalan ke arah Toya. Sepertinya tidak ada retakan ataupun penyok akibat terjatuh tadi, yang berarti kavalier itu cukup kuat. Lalu kavalier ini berhenti tepat di hadapan Toya. Kemudian armor dadanya itu terbuka dan keluarlah Yae dan Kokyoku di sana. Para kesatria melihat itu pun langsung bersorak menyambut Yae dan Kokyoku. Yae pun melambaikan tangannya dari atas untuk menanggapi teriakan mereka. Ya model-modelnya kayak fan yang menyambut artisnya gitu. Lalu Yae pun turun dan Toya pun bertanya kepada Yae bagaimana kesannya terhadap kavalier ini. Yae pun menjawab kalau frame gear kavalier ini sangatlah mudah untuk digerakkan. Tidak ada guncangan dan sistem untuk gerakinnya itu nggak jauh beda sama frame unit. Dengan begini Lindsay yang gampang mabuk pun juga bisa menaiki frame gear ini karena guncangannya itu nggak ada, katanya Yae. Dan di saat Toya berpikir seperti itu, tiba-tiba Toya itu mendengar suara kavalier yang dihidupkan kembali dan mulai bergerak. Toya bertanya-tanya siapa yang menaikinya tanpa seizin Toya. Lalu tak lama kemudian datanglah Lindsay yang meminta maaf kepada Toya karena perbuatan kakaknya. Dan dengan kata lain, yang menaiki kavalier sekarang adalah Elsie. Padahal Toya ini sudah booking mau menaiki kavalier ini setelah Yae, tapi sekarang malah keduluan Elsie. Kavalier yang dipiloti Elsie ini sekarang berlari untuk pertama kalinya dengan sangat bagus. Kemudian kavalier ini melakukan gerakan tinju dan tendangan seperti petarung gitu. Lalu melompat seperti akrobatik tanpa adanya kesulitan sedikit pun di pergerakannya. Tak lama kemudian kavalier pun kembali karena Elsie itu sudah puas. Armor dada kavalier terbuka dan Elsie pun melompat keluar dari dalam kokpit. Di sini Elsie itu menyampaikan kepuasannya dengan pergerakan frame gear kavalier ini. Tapi di sini Toya itu malah ngomel sama Elsie atau protes gitu, karena Elsie itu udah ngerebut antriannya. Dan Elsie ini sempat dinasihati sama Toya untuk tidak memotong sebuah antrian lagi. Tapi di saat Toya menasihati Elsie itu, tiba-tiba lagi-lagi kavalier ini dinyalain atau dinaikin oleh seseorang. Lagi-lagi Toya itu nanya siapa yang naikin. Ya, yang ada di sebelahnya Toya pun menjawab kalau yang menaikinya sekarang adalah Norun. Dan tanpa Toya sadari lagi, sudah ada banyak prajuritnya yang sudah mengantri di belakang. Karena Toya sudah kadung bilang kalau memotong antrian itu tidak boleh. Jadi biar nggak mencoreng namanya, pada akhirnya Toya pun akhirnya terpaksa untuk menunggu di antrian terakhir. Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Jika ada salah kata atau informasi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di supportnya juga ya channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri dulu. See you next video and ありがとうペコだね。ペコ。